kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, untuk apa semua yang selama ini kita kejar? Kita bekerja siang malam, kita berlari mengejar sesuatu yang kita anggap kebahagiaan, tapi entah mengapa, hati ini tetap saja kosong. Kita sering bilang, kalau aku punya ini aku akan bahagia. Lalu ketika kita mendapatkannya, ternyata masih ada lagi yang kita inginkan. Begitulah nafsu duniawi, tidak pernah kenyang, tidak pernah puas. Nafsu itu seperti api, semakin kita beri bahan bakar, semakin besar membakar. Hari ini kita ingin motor baru, besok mobil, lusa rumah mewah, bulan depan ingin yang lebih besar lagi. Kita pikir, semakin banyak harta, semakin damai hati kita. Tapi kenyataannya, justru semakin kita tenggelam dalam dunia, semakin gelisah jiwa kita. Karena nafsu itu tidak mengenal kata cukup. Di masyarakat sekarang, kita sering melihat orang berlomba-lomba pamer. Media sosial penuh dengan foto liburan, barang mewah, pencapaian. Dan tanpa sadar, kita mulai membandingkan hidup kita dengan mereka. Kita mulai merasa kurang, padahal mungkin apa yang kita miliki saat ini sudah lebih dari cukup. Kita lupa bahwa kebahagiaan itu bukan diukur dari apa yang terlihat di mata manusia, tapi dari ketenangan hati yang hanya bisa datang ketika kita mengendalikan nafsu. Banyak orang terjebak dalam lingkaran ini, bekerja keras demi membeli barang yang tidak benar-benar mereka butuhkan, hanya untuk mengesankan orang yang bahkan tidak peduli pada mereka. Lalu setelah dapat, mereka ingin lagi yang lebih baru, lebih mahal. Dan akhirnya, hidup hanya menjadi ajang perlombaan pamer tanpa garis akhir. Kita juga sering mengorbankan waktu bersama keluarga, kesehatan, bahkan iman kita demi mengejar dunia. Ada orang yang rela meninggalkan salat hanya karena takut kehilangan pelanggan. Ada yang rela berbohong demi menutup kerugian. Ada yang lupa bersyukur karena matanya hanya melihat ke atas. Tidak pernah menoleh ke bawah untuk melihat betapa banyak orang yang hidupnya jauh lebih sulit. Padahal, kalau kita mau jujur, semua yang kita kejar di dunia ini sifatnya sementara. Rumah mewah, mobil sport, perhiasan, semua itu akan kita tinggalkan. Tidak ada yang dibawa masuk ke liang lahat, kecuali amal dan hati yang bersih. Semua harta akan berpindah tangan, semua jabatan akan berakhir, semua pujian manusia akan hilang begitu kita tiada. Yang lebih berbahaya dari harta itu bukan uangnya, tapi cinta berlebihan pada uang. Karena dari situlah lahir sifat tamak, iri hati, dengki, bahkan tega mengorbankan orang lain demi kepentingan sendiri. Nafsu duniawi sering membuat kita lupa bahwa rezeki itu ada takarannya. Tidak semua yang kita inginkan adalah yang terbaik untuk kita. Cobalah lihat orang-orang yang hidup sederhana tapi bahagia. Mereka tidak punya banyak harta, tapi wajahnya damai, senyumnya tulus. Mengapa? Karena mereka mengendalikan nafsu. Mereka tahu kapan harus berhenti. Mereka tahu bahwa dunia hanyalah tempat singgah, bukan tujuan akhir. Melawan nafsu duniawi bukan berarti kita tidak boleh sukses atau memiliki harta. Bukan. Kita boleh bekerja keras, kita boleh bermimpi besar, tapi jangan sampai hati kita diperbudak oleh dunia. Gunakan dunia untuk bekal akhirat, bukan sebaliknya. Karena dunia ini seperti bayangan, kalau kita kejar, ia akan menjauh. Tapi kalau kita menghadap tujuan yang benar, dunia akan mengikuti kita dengan sendirinya. Banyak orang baru menyadari ini ketika sudah terlambat. Saat sakit parah, saat usia senja, saat semua orang yang dulu kita perjuangkan perhatiannya mulai pergi. Ketika itu, kita baru sadar bahwa yang benar-benar berharga adalah iman, keluarga, dan amal baik. Tapi seringkali penyesalan datang ketika waktu sudah tidak bisa diulang. Karena itu, sebelum terlambat, kita perlu berhenti sejenak dan bertanya, apa yang sebenarnya aku kejar? Apakah yang kita kejar ini hanya nafsu, atau sesuatu yang akan berguna sampai akhirat? Kita perlu belajar berkata cukup, belajar bersyukur, dan belajar menundukkan hati dari godaan dunia. Mengendalikan nafsu bukan perkara mudah.
Dunia selalu memanggil kita dengan berbagai rayuan. Diskon besar, iklan menggoda, tren yang berubah setiap minggu. Tapi orang yang bijak adalah yang bisa mengatakan tidak ketika hatinya ingin, tapi akalnya tahu itu tidak perlu. Kalau kita mau melawan nafsu duniawi, kita harus memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Dekat dengannya, ingat kematian, dan sering-sering melihat mereka yang kurang beruntung. Dari situ hati kita akan lebih mudah merasa cukup, karena nafsu akan kalah jika kita mengisinya dengan rasa syukur dan mengingat akhirat. Ingatlah, semua yang ada di dunia ini akan hancur. Satu-satunya yang kekal adalah amal kita. Jadi jangan biarkan hidup kita habis hanya untuk memuaskan sesuatu yang tidak pernah kenyang. Lebih baik kita gunakan waktu, tenaga, dan harta untuk sesuatu yang benar-benar bermanfaat. Karena pada akhirnya, yang kita bawa bukanlah apa yang kita miliki, tapi apa yang kita berikan. Kita hidup di zaman di mana kecepatan dan kesenangan menjadi ukuran. Semua orang ingin cepat kaya, cepat terkenal, cepat berhasil. Padahal, yang cepat itu seringkali rapuh. Seperti bangunan yang dibangun terburu-buru tanpa pondasi, mungkin terlihat indah di luar tapi akan runtuh ketika badai datang. Begitu pula dengan hidup yang hanya dikejar karena nafsu duniawi, ia akan runtuh ketika ujian tiba. Nafsu duniawi bukan hanya soal harta. Ia bisa menyamar menjadi ambisi yang berlebihan, ego yang tinggi, atau keinginan untuk selalu dipuji. Banyak orang berbuat baik bukan karena ikhlas, tapi karena ingin diakui. Mereka membantu orang lain tapi berharap nama mereka disebut-sebut. Padahal kebaikan yang bercampur pamrih tidak akan membawa ketenangan hati. Masyarakat kita sekarang juga sering terjebak dalam ilusi kebahagiaan instan. Lihat saja, hampir setiap orang sibuk dengan ponselnya, mencari validasi dari jumlah like dan komentar. Kita menjadi budak perhatian orang lain. Ketika mendapat pujian, kita senang. Ketika diabaikan, kita gelisah. Padahal, penghargaan dari manusia itu sementara dan berubah-ubah. Hari ini mereka memuji, besok mereka bisa mencaci. Salah satu cara nafsu duniawi mengikat kita adalah lewat perbandingan. Kita melihat orang lain memiliki lebih, lalu kita merasa kurang. Kita lupa bahwa setiap orang punya perjalanan hidupnya sendiri. Rezeki kita tidak akan tertukar, tapi hati kita bisa hancur jika terus-menerus iri pada pencapaian orang lain. Melawan nafsu duniawi berarti belajar menerima kenyataan bahwa kita tidak bisa memiliki segalanya. Bahkan orang terkaya di dunia pun tidak bisa membeli umur panjang. Tidak ada yang bisa membeli rasa damai jika hatinya penuh kegelisahan. Damai itu datang ketika kita tahu kapan harus berhenti, kapan harus bersyukur, dan kapan harus berbagi. Seringkali Tuhan memberi kita cukup, tapi kita merasa kurang karena melihat yang lebih. Kita lupa bahwa banyak orang yang hidupnya jauh di bawah kita, tapi masih bisa tersenyum tulus. Mereka yang makan hanya sekali sehari, tapi tetap berterima kasih kepada Tuhan. Mereka yang rumahnya sederhana, tapi penuh kehangatan. Bandingkan dengan orang yang punya segalanya, tapi setiap malam tidur gelisah karena takut kehilangan hartanya. Kita juga perlu mengingat bahwa nafsu duniawi itu tidak pernah puas, karena ia bekerja sama dengan rasa takut. Takut miskin, takut tertinggal, takut kalah, takut tidak dianggap. Rasa takut inilah yang membuat banyak orang menghalalkan segala cara. Ada yang korupsi, menipu, bahkan mengkhianati teman demi dunia. Tapi pada akhirnya, semua itu akan membawa penyesalan. Banyak orang yang di usia tuanya baru menyadari bahwa ia telah menghabiskan hidup mengejar sesuatu yang tidak kekal. Ia menyesal karena waktu yang seharusnya untuk keluarga malah habis untuk mencari harta. Ia menyesal karena ibadah yang seharusnya dilakukan di masa sehat justru diabaikan. Dan ketika ingin kembali, waktunya sudah hampir habis. Melawan nafsu duniawi juga berarti berani berkata tidak kepada keinginan yang tidak membawa manfaat. Ini memang sulit, apalagi ketika lingkungan sekitar kita terus mendorong kita untuk ikut-ikutan. Tapi orang yang kuat bukanlah yang bisa menaklukkan orang lain, melainkan yang bisa menaklukkan dirinya sendiri. Ingatlah,
Setiap kali kita menuruti nafsu, kita sedang mengikat diri dengan rantai yang tak terlihat. Dan setiap kali kita menahannya, kita sedang memutus satu mata rantai yang mengikat kita pada dunia. Sampai suatu hari nanti, kita benar-benar bebas dan hanya bergantung kepada Tuhan. Dunia ini seperti pasar, kita hanya lewat. Kita bisa membeli bekal yang akan kita bawa pulang, atau kita bisa sibuk berkeliling tanpa membeli apa-apa, lalu pulang dengan tangan kosong. Pilihan itu ada di tangan kita. Apakah kita akan pulang dengan bekal amal, atau pulang dengan penyesalan? Ketenangan yang sejati datang ketika kita bisa menikmati apa yang kita miliki, tanpa terus-menerus menyesali apa yang belum kita punya. Ketika kita sadar bahwa hidup bukan tentang mengumpulkan sebanyak mungkin, tapi menggunakan sebaik mungkin. Bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling bermanfaat. Kalau kita ingin melawan nafsu duniawi, kita harus mengingat kematian setiap hari. Karena kematian adalah guru yang paling jujur. Ia mengingatkan kita bahwa semua yang kita cintai di dunia ini akan kita tinggalkan. Dan saat itu tiba, tidak ada lagi yang bisa kita bawa selain amal, doa anak yang saleh, dan ilmu yang bermanfaat. Kadang kita berpikir, kalau aku punya lebih banyak uang, pasti hidupku akan bahagia. Tapi coba kita lihat orang yang sudah kaya raya. Apakah mereka selalu bahagia? Tidak. Banyak di antara mereka yang tidur dengan hati gelisah, penuh curiga kepada orang-orang di sekitarnya, takut hartanya diambil, takut bisnisnya hancur. Nafsu duniawi itu seperti air laut. Semakin kita minum, semakin haus kita dibuatnya. Dunia ini memang indah. Ia menggoda mata, memikat hati, membuat kita ingin meraih semuanya. Tapi keindahan dunia itu seperti fata morgana di padang pasir. Dari jauh terlihat seperti air, tapi ketika kita mendekat, ternyata hanya pasir panas. Kita lelah mengejarnya, tapi tidak pernah benar-benar mendapatkannya. Kita sering tidak sadar bahwa kita sedang menjadi hamba dunia, bukan hamba Tuhan. Kita bangun pagi bukan lagi untuk bersyukur, tapi untuk memikirkan angka di rekening. Kita bekerja bukan lagi untuk memberi manfaat, tapi untuk mengalahkan orang lain. Kita sibuk membangun citra di depan manusia, tapi melupakan pandangan Tuhan yang jauh lebih penting. Perhatikan lingkungan kita sekarang. Anak-anak muda berlomba-lomba tampil keren di media sosial, tapi banyak yang tidak punya arah hidup. Orang dewasa sibuk pamer pencapaian, tapi jarang membicarakan bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik. Bahkan di kampung-kampung, gengsi mulai mengalahkan rasa syukur. Ada orang yang rela berutang hanya demi mengadakan pesta besar, supaya terlihat kaya di mata tetangga. Inilah wajah nafsu duniawi, mengorbankan yang penting demi yang kelihatan. Melawan nafsu duniawi berarti melawan godaan untuk selalu terlihat hebat di mata orang. Kita tidak perlu membuktikan apapun kepada mereka. Kita hanya perlu membuktikan kepada Tuhan bahwa kita menggunakan hidup ini dengan benar. Dunia akan menilai kita dari penampilan, tapi Tuhan menilai dari hati dan amal. Kita juga perlu ingat, nafsu duniawi itu tidak pernah bekerja sendirian. Ia selalu dibantu oleh setan, yang membisikkan bahwa kita akan bahagia kalau punya lebih banyak, lebih cantik, lebih kuat, lebih terkenal. Setan tidak peduli kalau kita hancur, yang penting kita jauh dari Tuhan. Dan nafsu adalah pintu yang paling mudah bagi setan untuk masuk. Itulah kenapa orang yang tidak bisa mengendalikan nafsunya akan mudah sekali jatuh dalam dosa. Hari ini ia berbohong kecil, besok ia berani berbohong besar. Hari ini ia iri pada tetangga, besok ia tega menjatuhkan saudaranya sendiri. Semua berawal dari hati yang tidak pernah merasa cukup. Kalau kita mau selamat, kita harus belajar merasa cukup. Merasa cukup bukan berarti berhenti berusaha, tapi berhenti mengukur diri dengan standar orang lain. Kita tetap bekerja keras, tapi tujuan kita
bukan sekadar untuk menumpuk harta, melainkan untuk menjadi bermanfaat. Kita mencari rezeki, tapi hati kita tetap terikat pada Tuhan, bukan pada harta. Pernahkah kita berpikir, mengapa banyak orang yang sederhana justru lebih bahagia? Karena mereka hidup sesuai kemampuan, tidak sibuk memikirkan pendapat orang, dan selalu mengucap syukur untuk hal-hal kecil. Mereka tidak tergoda untuk mengubah hidup hanya demi kesan di mata orang lain. Salah satu ujian terbesar dalam melawan nafsu adalah ketika kita sedang mampu membeli, tapi kita memilih menahan diri. Ketika kita punya kesempatan untuk membalas, tapi kita memilih memaafkan. Ketika kita bisa memamerkan, tapi kita memilih merendah. Disitulah kekuatan sejati manusia terlihat. Kita sering mendengar pepatah, orang yang kaya adalah orang yang bisa menahan dirinya dari keinginan yang tidak perlu. Dan itu benar, karena kaya yang sebenarnya bukan di dompet, tapi di hati. Kalau hati kita penuh rasa syukur, kita akan merasa kaya walaupun penghasilan kita sederhana. Tapi kalau hati kita penuh nafsu, kita akan merasa miskin walaupun rekening kita miliaran. Kita tidak bisa mematikan nafsu sepenuhnya, karena nafsu adalah bagian dari manusia, tapi kita bisa mengarahkannya. Nafsu untuk makan bisa diarahkan untuk makan yang sehat. Nafsu untuk memiliki bisa diarahkan untuk menabung demi masa depan. Nafsu untuk sukses bisa diarahkan untuk menjadi bermanfaat bagi banyak orang. Dunia ini sementara, tapi nafsu ingin kita hidup seolah-olah selamanya. Nafsu membuat kita lupa bahwa kematian bisa datang kapan saja. Berapa banyak orang yang meninggal di usia muda, padahal rencana hidupnya masih panjang. Berapa banyak yang meninggal mendadak, padahal baru saja membeli sesuatu yang sangat ia inginkan. Ingatlah, semua yang kita miliki saat ini adalah titipan. Kita hanya pemegang sementara, dan pemegang sementara tidak punya alasan untuk sombong. Harta, jabatan, kekuatan, semua akan kembali kepada yang punya, Tuhan. Maka, melawan nafsu duniawi adalah tanda kita sadar siapa pemilik sejati kehidupan ini. Kita harus mulai mengisi hati kita dengan hal-hal yang lebih abadi. Ibadah, doa, sedekah, menolong sesama. Semua itu akan menemani kita nanti, ketika dunia sudah kita tinggalkan. Tidak ada orang yang menyesal karena terlalu banyak memberi, tapi banyak yang menyesal karena terlalu banyak menahan. Hidup ini singkat. Jangan kita habiskan hanya untuk memenuhi keinginan yang tidak ada ujungnya. Belajarlah melepaskan sebelum kita dipaksa melepaskan. Belajarlah merasa cukup sebelum waktu membuat kita tidak bisa lagi mengejar. Dan belajarlah mengendalikan nafsu, karena dari situlah kebebasan yang sebenarnya akan kita temukan.